Di sini ada yang tahu tak? Nah, kalau Bapak belum tahu, tapi pernah dengar. Nah, namanya aja ya. Jadi untuk menempuh perjalanan dari Mesir ke Arab Saudi, khususnya di Madinah, dari Kairo ke Madinah, itu membutuhkan kurang lebih hampir 1 bulan ya. Nah, ketika naik kendaraan. Nah, ketika itu, jadi datanglah Yahudi ini ke Madinah melapor kepada Umar bin Khattab, ya. Nah, melapor ke Umar bin Khattab. Nah, tapi ternyata sampai di sana dia bingung ketika mencari mana sih istana yang namanya Umar bin Khattab ini. Nah, jadi posisinya antara Amr bin As dengan Umar bin Khattab itu antara presiden dengan gubernur. Kalau tadi Amr bin As itu hanya seorang gubernur, tapi ternyata Umar bin Khattab itu seorang presiden. Nah, posisinya seperti itu. Jadi sampailah ketika masa itu orang Yahudi tersebut sampai ke Madinah, kemudian bertemulah dengan seseorang. Nah, ternyata seseorang ini siapa kira-kira ini? Nah, jadi sampai di Madinah, nah, ternyata orang Yahudi ini bertemu secara langsung dengan Umar bin Khattab. Jadi apa kata dari seorang Yahudi? Nah, kalau bahasa kita nih, mungkin Pak, saya mau bertanya nih. Nah, kerajaannya Umar bin Khattab itu di mana ya? Nah, kenapa? Karena dalam pikiran mulai dari Mesir sampai ke Madinah, Yahudi ini sudah berpikir ini Amr bin As saja kerajaannya sungguh luar biasa mewahnya, apalagi seorang yang namanya Umar bin Khattab. Coba lebih mewah mana istana presiden daripada gubernur? Nah, presiden. Tapi ini seorang pemimpin ini dipanik nih, dan justru jauh lebih baik kerajaannya seorang gubernur ketimbang kerajaannya seorang presiden. Nah, jadi sampai pada masa itu bertanyalah Yahudi ini. Nah, kalau tadi bahasa kita ya. Nah, jadi bertanyalah, Pak, ini mau bertanya rumahnya kerajaannya Umar bin Khattab ini di mana posisinya? Saya mau bertemu dengan beliau. Nah, dijawab oleh Umar bin Khattab. Ada keperluan apa Anda dengan Umar bin Khattab? Nah, kemudian berceritalah, saya ada keperluan dengan beliau. Nah, kemudian dia bertanya, di mana posisinya? Nah, terus dijawab oleh Umar bin Khattab, saya adalah Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab ini berada di bawah pondok nih. Pondok itu yang beralaskan daun pelepah kurma, ya. Jadi dia sambil bareng-bareng di situ. Datanglah Yahudi tadi ini bertanya, nah, orang ini di mana kerajaannya Umar bin Khattab? Tapi meskipun seorang Umar bin Khattab ini seorang yang garang, tapi kalau melihat penampilan ini sungguh luar biasa ya, bisa menjadi teladan kita. Nah, kemudian berceritalah sang Yahudi tersebut kepada Umar bin Khattab. Dia bercerita panjang lebar tentang apa yang dialami oleh Yahudi tersebut. Dia ceritakan itu mulai dari awal, bahwa Amr bin As itu menggusur kediaman saya sehingga sampai saat ini saya tidak punya tempat untuk berteduh, tempat tinggal. Jadi apa jawaban dari Umar bin Khattab? Wahai Yahudi, silakan ambilkan saya tulang. Kebetulan ada tempat di situ berisi tulang. Nah, kemudian diambillah oleh Yahudi tersebut. Kemudian tulang tersebut digaris lurus dengan pedang. Cukup itu aja jawaban daripada seorang Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Yahudi, silahkan bawa ini, tulang ini, dan sampaikan ini kepada Gubernur Amr bin As. Nah, setelah itu Yahudi itu pulang ke sana dengan penuh tanda tanya. Ini tulang mau diapain? Mungkin kalau tadi ada bekas-bekas dagingnya masih, mungkin bisa aja. Kalau mungkin ya mohon maaf, mungkin
mungkin dikasih ke binatang buas, mungkin dimakan aja. Tapi ini kok saya cuma dikasih tulang, ngapain ini? Nah, jadi saling bertanya-tanya terus ini, dan sampailah kemudian beliau di Mesir pada saat itu. Kemudian dibawalah ke Amr bin As. Apa jawaban Amr bin As? Baru dilihat tulang tersebut sudah gemetaran seluruh tubuhnya. Seketika Amr bin As mengatakan, kumpulkan seluruh arsitek itu tersebut yang tadi yang dikumpulkan untuk membangun masjid. Sekarang disuruh kumpul, semuanya harus kumpul hari ini. Pokoknya tidak boleh lewat. Nah, ketika selesai itu dikumpul, bangun kembali pondok yang kemarin. Jadi saking herannya ini seorang Yahudi nih, kok kenapa seorang gubernur ini dikirimin surat dari presiden kok begitu takutnya? Padahal ini hanya sekedar tulang saja gitu ya. Nah, saking luar biasanya ini bahasa-bahasa yang digunakan oleh Khulafaur Rasyidin ya. Coba bayangkan, bisa nggak kita baca ini? Sebuah tulang dengan garis lurus digaris dengan pedang. Kira-kira kalau kita awam ini apa yang maksudnya ini kira-kira? Ya, tulang kemudian dikasih garis lurus. Ya. Nah, apa kira-kira maknanya itu? Innalillah ya. Nah, saking takutnya itu Umar bin As dikumpulkan seluruh tadi arsitek itu untuk membangun kembali bangunan yang telah dirobohkan. Nah, kemudian setelah ini saking penasarannya Yahudi tadi, dia tuh bertanya kepada Amr bin As bahwa kenapa kok saking takutnya Anda pada tulang ini, kok sampai Anda harus membangun kembali tempat kediaman saya. Nah, diceritakanlah kepada Yahudi tersebut bahwa apa yang dipesankan oleh Umar bin Khattab, bahwa ini adalah satu peringatan ini. Ini kalau tidak dikerjakan ini, nah ini kalau tidak dikerjakan ini bisa-bisa nyawanya melayang. Nah, jadi maksud daripada tulang dan garis lurus itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ini kalau tidak, sesungguhnya kematian itu akan menghampiri semua orang, dan setiap orang itu harus berjalan di atas jalan yang lurus. Nah, jadi maksudnya dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya Islam itu sangat meninggikan posisi seseorang ya. Nah, Yahudi ini seorang Islam apa bukan? Nah, bukan ya? Nah, bukan. Tapi kenapa kira-kira orang kalau kita ini sebagai seorang pemimpin biasa, bisa nggak kira-kira kita berbuat adil sama adilnya dengan Umar bin Khattab? Bisa nggak kira-kira ini? Belum tentu ya, dan mungkin belum tentu, memang tidak bisa. Coba bayangkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita fasilitasi nih, silakan jangan digeser orang ini. Meskipun kita berbeda keyakinan, meskipun kita berbeda pandangan, ya itu kan bukan Islam. Tapi tetap Islam itu memposisikan manusia sebagai orang yang harus mendapatkan hak-haknya. Tidak boleh Islam itu hanya karena agama bertentangan dengan, berbeda dengan kita ambil hak-haknya orang. Nah, itulah kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab ya. Jadi ketika seorang Yahudi yang notabene-nya bukan Islam tetap dihargai, tetap dihormati, tetap diberikan hak-haknya. Karena Umar bin Khattab ini tahu betul bagaimana pertanggungjawaban di akhirat tentang kepemimpinan. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi ini, jangan hanya Umar saja yang memahami tentang bagaimana pertanggungjawaban ini. Kita juga ini yang calon seorang pemimpin rumah tangga ini harus juga tahu nih tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya di hari kemudian ketika dia memimpin keluarga. Nah, ini jangan disepelekan. Bilangnya kalau Ustaz dasar ini di blender nanti nih kalau tidak betul kepemimpinannya di dunia. Nah, juga begitu perempuan. Jangan mengatakan perempuan ini tidak ada porsinya untuk memimpin. Nah, ini justru yang paling berat ini perempuan nih.
yang paling pertama dipertanggungjawabkan kepemimpinannya adalah perempuan adalah bagaimana menjaga harta daripada suaminya, ya. Harta dan tata. Nah, kemudian yang kedua menjaga kesuciannya. Nah ini perlu juga mungkin diingat ya. Nah, ketika suaminya berniaga, ketika suaminya bekerja di luar sana, ini harus perempuan ini betul-betul menjaga dua ini, harta dari seorang suami dan menjaga kesuciannya di belakang suami. Karena ini akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinannya terhadap keluarga, istri dan suami dan anak. Nah ini perempuan ini harus paham nih kepemimpinannya. Jangan sampai nanti kau merasa saya kan ada suami yang memimpin. Tidak boleh. Dalam Islam memandang bahwa wanita itu juga memiliki kedudukan yang mulia dalam keluarga. Nah salah satunya tadi harta, kemudian kehormatan seorang istri, kemudian yang ketiga adalah menjadi pemimpin terhadap suami dan anak-anak, ya. Nah, kenapa suami itu bukan berarti harus dipimpin sebagaimana seorang laki-laki berada menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tapi bagaimana dia mencukupi seorang suami di dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin terhadap anak-anaknya. Ini yang paling berat nih. Bagaimana kita menciptakan generasi yang berkualitas ketika kita tidak punya kapasitas untuk mencerdaskan anak-anak kita. Dan ini akan ditanya, wahai Mila, kemarin kamu waktu di dunia, kamu ajarin tak anak-anakmu dengan baik? Kalau meninggal ya syukur alhamdulillah, karena tidak akan dihisab amalnya seseorang ketika meninggal dalam keadaan melahirkan. Tapi yang tidak melahirkannya gimana? Jadi yang paling kepemimpinan dalam perempuan juga harus dipahami. Salah satunya adalah bagaimana menciptakan, karena madrasah pertama seorang anak itu ada bukan pada suaminya, tapi ada pada ibunya. Jadi hati-hati sekarang kita nih. Jangan sampai di dalam rumah kita tidak bisa memberikan fasilitas pendidikan dalam rumah tangga kita. Nah ini banyak juga yang terjadi nih, ketika kadang laki-laki yang menjadi madrasah pertama bagi seorang wanita. Ini hati-hati nih, karena semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, ada 3 perkara yang akan nanti ditanyakan pertanggungjawabannya di akhirat. Seorang pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Kemudian yang kedua, seseorang mendapatkan harta dari mana dan kemana dibelanjakan. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang mendapatkan ilmu, kemudian ilmu tersebut dimanfaatkan kepada siapa. Oke. Jadi sama ini laki-laki nih. Kira-kira terinspirasi enggak dengan Umar bin Khattab yang laki-laki ini? Zaki? Oke, terinspirasi dengan siapa? Firaun. Nah, kalau yang perempuan itu senang sama Firaun. Oke, kalau Adam terinspirasi dengan siapa nih dari sekian kepemimpinannya? Ya? Nah jadi mulai sekarang memang kita harus belajar nih, punya inspirator atau punya karakter kepemimpinan, ya. Entah itu dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abu Bakar. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk pada kepemimpinan daripada
Utsman bin Affan ya. Nah, ini Utsman bin Affan ini adalah salah satu tokoh inspirator, tokoh motivasi buat bapak nih. Ya, meskipun tanpa mengecualikan yang lain. Ini dari sudut pandang yang sifatnya ya. Jadi bapak itu sangat terinspirasi sekali dengan seorang Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedermawanan. Dan sampai hari ini salah satu seorang tokoh yang hidup 14 abad yang lalu dan sampai hari ini orang yang punya rekening itu masih ada sampai saat ini. Dia adalah Utsman bin Affan. Nah, jadi Utsman bin Affan ini adalah orang yang sangat dermawan sekali ya. Karena bahkan hampir seluruh harta kekayaan yang dimiliki beliau itu diserahkan kepada perjuangan agama Islam. Nah, ada sebuah kisah mengatakan bahwa pada zaman perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu di Jazirah Arab ini daerahnya terdiri dari gurun pasir atau seperti kita yang di tropis ini. Nah, gurun pasir ya. Kira-kira suplai dan ketersediaan air di sana itu cukup atau tidak? Tidak ya, pasti kurang. Jadi di tengah-tengah keterbatasan air minum orang Islam, nah pada saat itu mungkin karena fase kemarau ya, jadi umat Islam itu kekurangan suplai air. Nah, jadi ketika kekurangan suplai air ini, hadirlah seorang Utsman bin Affan untuk membeli sumur daripada orang Quraisy tersebut. Nah, jadi dalam kisah itu mengatakan bahwa sumur itu dimiliki oleh seorang Quraisy. Jadi yang berhak mengambil air itu hanya orang Quraisy. Jadi dengan kedermawanan, dengan harta yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, beliau membeli sumur itu. Nah, jadi ketika setelah dibeli, yang tadinya dimiliki penuh oleh orang Yahudi, itu setelah dibeli kemudian akan bergantian ya. Mungkin hari ini diambil oleh orang Yahudi, besok itu diambil oleh orang Muslim. Nah, sampai seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya dalam sebuah kisah juga dikatakan bahwa Utsman bin Affan itu pernah menyumbangkan 400 ekor unta beserta alat perangnya. Ini ketika orang-orang Muslim mau berperang, tapi alat dan ketersediaan alat perangnya kurang. Kemudian Utsman bin Affan itu menyerahkan 400 ekor unta. Coba bayangkan kalau hari ini kita menyumbang 400 ekor unta, berapa kira-kira harganya itu? Ya, nah, 1 triliunan ya. Nah, ini saking luar biasanya ini, saking dermawannya seseorang yang namanya Utsman bin Affan. Nah, kemudian selanjutnya harta yang paling ini yang paling sebenarnya ini adalah sesuatu yang menginspirasi ya. Jadi yang terakhir itu adalah ketika Umar bin Khattab itu membeli sebuah ladang kurma, ya. Jadi ladang kurma ini sampai sekarang masih dinikmat itu oleh seorang orang Muslim itu. Dan bahkan satu-satunya rekening bank tertua ada tuh yang dibuat atas nama Utsman bin Affan. Coba bayangkan 1400 tahun yang lalu orangnya, tapi sampai hari ini apa yang telah diperbuat sampai dinikmati sampai hari ini oleh orang Muslim. Nah, jadi sebenarnya Bapak terinspirasi dengan beliau ini. Dengan apa yang dia miliki, dia bisa memperjuangkan Islam, ya.
Dari di sini kita belajar bahwa Islam itu tidak mengatakan bahwa kita harus miskin, tidak. Nah, seperti tadi ya, kalau kita kolaborasikan antara Umar bin Khattab dengan Utsman bin Affan, ini kontradiksi nih. Kehidupannya Umar bin Khattab luar biasa nih. Seorang presiden bajunya tidurnya di atas pelupa kurma, bajunya ya mohon maaf karena keterbatasan pakaian itu jarang diganti. Nah, kalau kita berkaca dari sini, tapi berbeda dengan seorang Utsman. Utsman itu adalah seorang yang memang memiliki jiwa bisnis dari kecil. Jadi beliau itu memang pandai untuk berniaga, berdagang. Sehingga memang dia memiliki pundi-pundi. Kalau sekarang ada namanya apa? Cuan ya. Punya cuan ya. Kalau bahasa modernnya. Nah, kalau kita melihat dari karakter dua berbeda nih, satu sangat sederhana sekali, sederhana dalam penampilan, tapi tegas dalam karakter, itulah adalah Umar bin Khattab. Nah, kalau Utsman bin Affan, seorang yang lemah lembut. Kenapa dikatakan lemah lembut? Dalam sebuah kisah, pernah tuh ini kena angin, nah pakaiannya sampai terkibas naik, dilihat oleh orang lain, sampai beliau itu merah sekali mukanya, saking malunya dilihat auratnya. Nah, jadi perbedaan nih antara dua orang ini. Satu itu karakternya kuat, tapi hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Nah, ya. Tapi Utsman orangnya punya hidupnya lumayan ya. Tapi dia pemalu. Ini dua karakter berbeda nih. Tapi tujuannya satu. Utsman menegakkan Islam dengan kemampuan dan ketegasannya. Tapi Umar bin Khattab menegakkan Islam itu dengan segala ketegasannya, kekuatannya, dan segala keberaniannya. Berbeda dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dengan meskipun dia lemah lembut, penuh kasih sayang, tapi dia membangun Islam itu dengan hartanya. Jadi di sini ada sebuah pembelajaran yang harus kita ambil. Jadi dari dua tokoh ini kita bisa belajar banyak sekali bahwa Islam itu tidak melarang kita kaya, dan justru Islam itu mengharapkan kita menjadi seorang yang kaya. Nah, ketika kita kaya bisa apa ini kira-kira? Ketika kita kaya, apa yang bisa kita lakukan nih kira-kira? Bersedekah, berzakat, apa lagi? Membantu anak-anak yatim. Jadi karena di dalam Islam itu dikatakan belum sempurna iman seseorang ketika tetangganya masih ada yang kelaparan. Jadi hati-hati sekali ini kita ya. Jangan sampai kita di rumah makanannya sampai luar biasa sekali, tapi tetangga kita kasihan makannya mungkin Senin Kamis baru bisa makan. Ini hati-hati karena Islam itu sangat memperhatikan sekali. Kenapa kita harus mesti merdeka dari segi ekonomi? Karena ketika kita merdeka dari segi ekonomi, itu kita bisa membantu orang lain. Kenapa sampai hari ini kita Islam itu diupayakan supaya miskin, supaya ini Islam ini selalu dibawa ditekan terus nih. Jadi jangan sampai kita selalu merasa bahwa Islam itu tidak boleh mencari rezeki, tidak. Dan justru Rasulullah SAW itu mewajibkan kita untuk mencari rezeki yang halal lagi berkah, halal dan thayyibah. Ya, yang tidak boleh itu adalah mencari rezeki yang tidak thayyib, yang tidak halal. Yang haram ya. Mencari rezeki dengan cara-cara syubhat, mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ya. Kapan kita bisa membantu saudara kita ketika kita sendiri kelaparan? Bapak tanya nih, ketika kamu lapar nih ke kantin misalnya, kamu bawa uang dari ibu, temanmu yang tidak bawa uang kasihan. Tapi kalau kamu lapar sekali nih, kamu beli roti 1 biji nih. Kamu makan aja belum tentu kenyang, apalagi kamu mau bagi. Bisa nggak kamu berbagi nih?
Bisa benda nih. Syukur-syukur kalau kita bisa berbagi dengan di tengah-tengah keterbatasan ya. Tapi yang lebih bagus lagi, ketika kamu mandiri dalam ekonomi, orang lain tidak bisa makan, kamu datang, oh ini saya kasihkan ini. Orang kelaparan kamu bawakan beras, orang kelaparan kamu bawakan telur, orang kelaparan kamu bawakan mie. Giliran susah tadi yang membawakan ya. Nah itu nawaitunya yang bermasalah. Apakah kita berniatnya memang karena hanya untuk dipuji atau tidak? Itu memang, itu makanya seringkali Bapak sampaikan bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu itu memang harus di-update dulu nih niatnya nih. Nah seperti itu tadi, Pak, giliran saya susah udah ada yang membantu. Yang salah itu apanya? Bukan karena orangnya tidak membantu. Yang salah itu karena niatnya. Berarti ada indikasi bahwa kita membantu, ada keinginan untuk nanti dibalas sama orang. Bukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sakit kenapa? Itu karena tidak ada ketulusan. Saya berniat membantu teman supaya nanti teman saya membantu. Coba lihatkan dari rumah. Saya membantu seseorang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dibantu tidak dibantu nanti, kalau Allah menghendaki saya pasti akan mendapatkan rezeki kembali. Sakit hati atau enggak? Nah tentu tidak. Makanya itu setiap kali Bapak seringkali mengingatkan, sama kan dalam proses kita belajar di sekolah. Kalau memang hanya sekedar kita datang rutinitas saja, membaca, menulis dan lain-lain, tanpa diawali dengan niat yang tulus datang untuk memang menambah wawasan kita, pengetahuan kita, itu akan kita capai sendiri. Setiap hari kita datang paling seminggu aja, paling mentok sudah 7 hari kita setiap hari datang ke sekolah. Kalau memang niatnya bukan semata-mata untuk menambah wawasan, menambah intelijensi, pengetahuan, spiritual dan lain-lain, itu akan bosan. Tapi coba niatkan, apapun yang saya lakukan ini memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah jalan kamu mau jatuh, kamu apakah tetap akan bangkit, ya? Sama halnya kita ketika kita berbuat sesuatu, jangan kita merasa takut dinilai orang, oh ini orangnya seperti ini. Tapi berniatlah bahwa kita bekerja memang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena memang dalam berbuat baik saja kita memang dihina sama orang, apalagi kita berbuat salah, ya. Nah, jadi dimensi yang paling pertama memang kita bangun itu adalah bagaimana membangun niat kita. Karena apapun yang kalian hadapi, mau dicemo, mau dibenci, mau apa, ketika memang niatnya adalah untuk suatu kebaikan, maka itu tidak akan mempengaruhi niat kita. Nah, jadi seringkali saya sampaikan di kelas-kelas nih, masih ingat nggak? Nah, ini masih ingat tak? Ini sering Bapak sampaikan bahwa memang harus kita refresh dulu. Jangan sampai kita belajar tentang teori Archimedes, teori evolusi, teori genetika, tapi niat kita tidak pernah kita perbaharui. Jadi kita hanya sekedar rutinitas saja. Datang ke sekolah, habiskan sama, duduk, mendengarkan, membaca, sudah selesai pulang. Tapi tidak ada dimensi dan tujuan yang jelas. Coba diam. Coba kita datang dari rumah. Ketika memang ikhlas betul-betul kita mau belajar, ya mungkin kayak Jabo bisa apresiasi sekali nih dengan di tengah hujan yang seperti saat ini. Coba kadang harus turun di tengah jalan itu mendorong mobil, dan bahkan tidak, ya oke lah kalau di aspal kita mendorong ini dongkol sampai segini nih. Nah, coba kalau tidak ada niat yang tulus itu sia-sia saja. Sudah kita capek mendorong mobil, kita capek ini dan itu sampai di sekolah dimarahin sama guru, diomelin sama mungkin Pak Jari sering dan lain. Nah, tambah capek kan? Nah, tapi coba startnya dari rumah. Insya Allah saya berangkat ke sekolah ini, saya niatkan untuk datang belajar, yang mudah-mudahan kelak dengan ilmu yang saya miliki ini akan bermanfaat kepada orang lain. Sebagaimana dikatakan di dalam tuntunan kita ya, di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi ini kita belum masuk nih ke ranah yang namanya bagaimana kita punya leader, bagaimana kita memimpin orang, bagaimana kita bersikap sebelum memimpin dan lain-lain. Nah, jadi ini tangga ini ya, mungkin tangga
Langkah pertama ini. Nah, kemudian kita masuk terutama yang laki-laki, anak-anakku semuanya. Mungkin apalagi untuk saat-saat ini mungkin terkadang mungkin ada yang bertanya, kok Pak di sekolah ini kok banyak sekali kegiatan? Ada kegiatan pengajian lah, ada kegiatan ini lah, ada